Hai, selamat siang, selamat pagi, selamat sejahtera, selamat semuanya. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budianti ya. Dan kali ini sebelum saya mau sup atau podong yo teman-teman ya, hari ini saya mau sup pepaya teman-teman. Nah, sup pepaya itu dengan apa saja, pokoknya ikutin terus ya videoku iki, nanti biar teman-teman yang berada di negara lain ataupun yang di Hongkong ini bisa ngesup yang enak dan manis ya. Apalagi yang di Indonesia yo, kalau pepaya itu wis kates lah kayak gitu ya, iku aja cuman dimasak toh, di sup juga bisa ya. Di sup itu rasanya enak, bisa di sup pakai ceker ayam ya. Kalau saya hari ini pakai ceker ayam saja karena saya pengen ikut minum. Kalau yang tidak pengen ikut minum bisa ditambahin daging yang satunya ya. Kalau di Indonesia tentunya apa itu bisa cekernya, bisa ayamnya seperti itu ya. Tapi kalau pengen ngirit-ngirit kayak gitu ya, nggak terlalu banyak pengeluaran, yo nganggu ceker wae sudah enak loh teman-teman ya. Nah, sebelum kita ngesup, kita bincang-bincang dulu yo teman-teman yo. Wes maksudku iku bincang-bincang karo kerja gitu loh teman-teman. Kayak bajuku sudah melambe-lambe, jadi tak delok edisi aku takut jatuh teman-teman. Hari ini anginnya super lumayan, super duper ya kalau di luar, tapi alhamdulillah ada matahari jadi tidak begitu dingin ya teman-teman ya. Jadi cukup pakai baju satu tok wis oke, wis cukup ya teman-teman ya. Nah, aku saya tak ngentasi bajuku dulu ya sebentar baik. Terus setelah itu kita let's go ke dapur, kita sup pepaya. Bagaimana caranya? Pokoknya ikuti terus ya. Saya tak lihat-lihat dulu apakah ini kering apa belum. Nah, ini karena sudah kering teman-teman ya, tak taruh sini dulu nanti aja. Aku takut jatuh masalahnya. Nah, ini belum begitu kering, jadi sebenarnya biar saja di sini. Kalau yang belum kering, sebenarnya belum kering sih teman-teman, tapi perlu diwolak-walik teman-teman biar cepat kering ya. Nah, dibalik-balik gini aja teman-teman. Nah, sebelah sana biarin saja. Kita langsung let's go ke dapur ya teman-teman ya. Oke banget ini karena ada iklannya ya, nggak masalah lah ya. Ini kakekku juga sudah tidur nyenyak nih, kita liatin tadi barisan kita dari. Nah, ini kakekku sudah tidur cantik seperti ini. Jadi ini seharusnya jam 2 tapi hari ini karena keluar, jadi kita tadi makan di luar teman-teman. Makanya kakek langsung tidur ngelepus wes anyway, karena tadi juga habis belanja-belanja. Sekarang kita langsung saja ke sini ya teman-teman ya. Kita lihat apa saja yang perlu dibutuhkan pada saat mau ngesup pepaya ya teman-teman ya. Tak nyala nih disek lampunya saya biar ketok tuh. Saya tak nyala nih lampu sini ya, mosok gelap-gelapan kayak gini ya dah. Nah, ini sudah lumayan terang ya teman-teman ya. Lama sekali kita nggak masa-masa ya teman-teman ya. Nah, ini ada pepaya ya, pepaya. Terus ini ada kacang ya, ada kacang tanah maksudnya ya, ada kacang. Ini ada waisan ya teman-teman ya. Waisan itu sebenarnya seperti ini ya. Ini yang belum dikeringkan teman-teman ya, seperti ini atau ya seperti yang satunya, karena ada beberapa macam ya teman-teman ya. Nah, ini ada kulit jeruk ya. Iki apa iki jenenge lampahang ya, kalau bahasa Jawane orang ngerti. Nah, ini maco, ini rasanya manis-manis seperti itu ya teman-teman ya. Ini kulit jeruk ini sebelum dimasukin seperti itu direndam dulu ya teman-teman ya, direndam terus dulu maksud saya. Nah, ini langsung dibuangin yang sebelah sini. Nanti kalau sudah direndam itu gampang itunya ya. Kalau nggak dibuangin nanti akan rasanya akan pahit teman-teman, jadi harus dibuangin ya itunya ya, yang apa kulit dalamnya itu. Nah, ini saya tadi bilangnya sama kekyo atau ceker ayam ya. Saya ini hanya beberapa aja, hanya 6 saja ya teman-teman ya. Dan ini ada sudyi ya, bunga apa itu namanya, aku yo lali jenenge ya teman-teman ya. Nah, ini sudyi ini
ini sudah saya rendam teman-teman ya. Jadi sebelum sup itu harus direndam dulu dan mekrok seperti ini. Ini yang tidak begitu mekrok ya teman-teman ya. Ini yang satunya itu yang rada kriak-kriak itu loh teman-teman. Tapi aku sebenarnya suka yang yang empuk itu, yang wak lulut itu loh teman-teman. Tapi aku keliru belinya yang ini. Sebenarnya sih ya enak juga, tapi perasaanku sih aku suka yang empuk-empuk itu, mergone harus rantai untu ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi bahan-bahannya cuman ini saja, tapi bisa ditambahin yang lain ya. Misalnya kita nggak mau minum gitu, bisa ditambahi dengan daging babi ya teman-teman ya, karena kita di sini ya kita tidak bisa menghindari yang satu ini teman-teman ya, karena kita kan bukan cuman kita yang minum ya. Kalau kita ikut minum ya jangan dikasih seperti itu video depan. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan pada saat sup ya, diperhatikan teman-teman ya, biar nanti supnya itu rasanya enak, walaupun cuman bahannya cuman ini saja ya teman-teman. Ini tak undur nih disik sementara waktu, karena yang ini belum tak cuci-cuci ya teman-teman ya. Ini tadi ini hanya ini saja yang sudah tak cuci dan lainnya belum. Nah sebelum ini, kalau yang ini sudah tak cuci teman-teman ya, nah ini bisa dibelah-belah teman-teman ya, karena ininya sudah nggak usah disutinya, ini sudah dibersihin ya yang puntingnya ini, jadi saya nggak usah bersihin lagi. Ini sudah tak cuci bersih ya teman-teman ya, tinggal di suwek ingin itu air sesuai selera saja. Kalau gede-gede kan ya kurang apik juga ya. Nah ini sebelum dibuangin ini agak keras itu ya, yang itu dibuang teman-teman ya. Nah ini karena dari tokonya sudah dibuangin, jadi aku nggak usah buangin, tapi sudah tak rendam teman-teman ya. Terus ini cekernya ini sebelum dimasuk itu nggak usah dibuangin ya, kukunya ini biarin saja, nanti saja kalau mau menghidangkan, kalau pengen makan ininya cekernya ini nanti aja setelah supnya sudah selesai baru dipotongi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau ini dipotongin nanti akan keluar minyaknya, dan supnya itu akan banyak sekali minyaknya ya teman-teman ya. Itu triknya ya teman-teman ya. Dan satu lagi, ini nanti tak cuci-cuci nanti saja. Sekarang yang lebih penting lagi, ini ada satu lagi teman-teman. Nah ini ada wajan ya, dinyala wae tanpa dikasih minyak ya teman-teman ya. Kalau kebiasaan saya, ini wajan walaupun sudah bersih tapi tak lap meneh, boleh pakai tisu dapur ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi kebiasaan seperti ini sulit di ini ya, seperti ini biar kering ya teman-teman ya. Ini tanpa minyak ya teman-teman ya. Kenapa kita pakai wajan atau teflon, atau wajan bisa, teflon juga bisa ya, terserah kalian adanya apa di rumah majikan ya teman-teman ya. Kalau nggak ada teflon ya pakai wajan ya, pakai wajan seperti ini juga bisa, nggak masalah ya teman-teman ya. Yang penting ini jangan dikasih minyak ya teman-teman ya. Nah kenapa itu, untuk apa? Ini untuk jauh-jauh ini dulu ya teman-teman ya. Ini biar apa? Biar getahnya itu tidak begitu terasa banget ya teman-teman ya. Jadi digini-giniin sebentar saja, biar tadi sudah dicuci ya teman-teman ya. Diingat-ingat sudah dicuci bersih, ditiriskan. Setelah tiris jauh-jauh sebentar seperti ini teman-teman. Jadi ini hanya untuk membuang getahnya itu, biar tidak begitu bau pada saat kita ngesup ya teman-teman. Juga tidak usah seperti ini juga nggak apa-apa. Kalau pepayanya ini sudah matang itu ya teman-teman ya. Kalau sudah matang itu nggak usah. Kalau yang agak mentah, ini agak mentah itu, apalagi yang mentah itu ya, itu harus itu. Kalau ini tadi nggak usah juga nggak apa-apa teman-teman ya. Cuman begini saja. Sudah, setelah ini kita angkat kembali, kita biarkan saja. Nah setelah itu, ini jangan lupa, ini tempat untuk ngesup ya teman-teman. Saya kasih kalau airnya itu terserah ya, terserah teman-teman mau segimana, karena ini kan banyak teman-teman ya. Ini langsung dimasukkan saja. Jadi seperti ini teman-teman, langsung kebanyakan air ini. Kalau kebanyakan bisa dilongi teman-teman ya. Bisa diambil kembali di kulit teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau tadi kebanyakan air, karena ini pepaya
pepaya juga mengandung air ya teman-teman ya. Jadi kalau kebanyakan nanti bisa tumpah-tumpah, jadi bisa dilonglongi karena masih banyak bahan yang belum dimasukkan teman-teman. Jadi harus dikeluarin airnya ya, karena ini terlalu banyak, terlalu banyak airnya. Jadi apa ini, kalau sup ini itu naruhnya itu sebelum direbus ya teman-teman ya, jangan air ublok-ublok baru dimasukkan ya, nanti beda lagi. Dan satu lagi teman-teman, yang ini apa itu kekioknya atau cekernya ini sebelum dimasukkan itu harus di jutsoi, itu apa itu air umop dimplungno, terus mari ngono dibuang air itu loh teman-teman ya. Seperti itu, dijusoi dulu karena biar minyak-minyaknya, biar kotorannya itu hilang teman-teman ya. Dan ini langsung dimasukkan saja semua, ini bahan-bahannya ini langsung dimasuk nih semua, nggak usah diirit-irit teman-teman. Dan ini yang belum saya cuci, saya cuci dulu di sini saja, nggak apa-apa. Ini dicuci-cuci sebentar itu sudah oke teman-teman ya, karena ini kondisinya tidak begitu kotor banget teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya kalau ngesup di sini ini. Jadi untuk yang di Indonesia kalau mau ngesup silahkan ya, karena di Indonesia juga banyak pepaya, nggak usah mateng, mentah juga enak ya teman-teman ya. Kalau nggak ada ceker, mungkin ada ikan seperti itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ikannya ikan apa itu, ikan yang merah atau ikan apa itu bisa ya. Tapi kalau sama ikan itu dikasih jahe teman-teman ya, karena kalau ikan itu kan akan apa itu amis itu loh teman-teman ya. Nah setelah itu ditutup ya, ini dilihat ya airnya ya, dan jangan sampai setelah ini dinyalakan aja apa itu kompornya, api besar nggak apa-apa ya untuk ini, tapi sambil kita melihat ya teman-teman, jangan sampai ubluk akhirnya tumpah semua teman-teman ya. Jadi harus sambil melihat, sambil kerja yang lain kita bisa melihat apa kita sedang melakukan pekerjaan apa kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa mengerjakan yang lainnya juga teman-teman. Jadi kalau ngesup itu nggak usah ditungguin, karena sup ini akan memakan waktu lama ya, bisa 2 jam kayak gitu, karena ini supnya sup apa itu pepaya itu 2 jam itu boleh ya teman-teman ya, 1,5 jam juga boleh ya gitu teman-teman. Jadi kalau nanti sudah umop melekutuk kayak gitu, ini kalau terlalu misalnya biar tidak amber itu bisa dibuka sedikit ya teman-teman ya, bisa dikasih seperti ini, karena kalau yang namanya umop melekutuk itu kan pasti akan tumpah ya. Ini bisa dikasih seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Nah ini apinya juga agak dikecilin seperti ini teman-teman ya, jadi separuh aja seperti ini biar tidak tumpah semua ya teman-teman ya. Tapi kalau sekarang kan nunggu umope biar tidak terlalu lama, ini apinya api besar tapi ya rasa gede-gede banget, kalau terlalu gede juga apa tuh buak gas ya teman-teman ya, seperti itu. Dan ini airnya bisa dibuang, bisa nanti kalau misalnya kurang air bisa dimasukkan seperti itu teman-teman ya. Tapi kelihatannya nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa, sudah pas, sudah oke teman-teman. Nah seperti itu ya supnya ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada apa itu banyak sekali pepaya itu bisa sup seperti ini teman-teman. Jadi nggak kebuang-buang ya, seperti itu teman-teman. Nah setelah daripada kita ini apa itu diem saja ya, tidak ada kerjaan, kita bisa melakukan yang lainnya teman-teman. Nah bisa melakukan yang lainnya seperti ini, yang belum dicuci-cuci bisa dicuci-cuci ya, sambil menunggu umopnya itu tadi. Kalau misalnya di sini masih ada kerjaan ya teman-teman, ini tak sampir nih gini baik pergaul ya, tidak basah ya teman-teman ya. Ini ikanku juga ada di sini, ini nggak usah dicuci karena buat ikan teman-teman. Nah seperti ini bisa mengerjakan yang lain ini teman-teman. Jadi kerjanya kita ini harus apa ya, harus tertata ya teman-teman ya, biar cepat kelarnya. Jadi biar nggak buang-buang tenaga dan waktu ya teman-teman ya, karena di Hongkong ini waktu adalah uang, seperti itu ya. Apalagi kalau kerjaannya banyak, harus benar-benar pintar-pintar. Biasanya kalau aku dulu itu, kalau dulu ya saya kerjaan banyak itu sambil ngesup seperti ini, misalnya ada pakaian yang perlu digosok atau
mungkin untuk menata-nata yang lain, lipat-lipat baju atau apa kayak gitu kita kerjakan sambil sambil lihat ini ya, sesekali dilihat itu airnya ya teman-teman ya, jangan sampai nanti amber-amber malah kesel karpe dewi, karena kalau tumpah itu akan ngotorin semua dan kita harus ngelap full ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi bagaimana caranya bisa mengirit waktu teman-teman, seperti itu ya. Nah ini sambil kita ini karena ini tadi belinya dek pakai shop ya teman-teman ya, otomatis belum dibersihin teman-teman, jadi harus dibersihin lagi. Nah pokoknya neng Hongkong iku biasane ora tahu ngresiki iwak, nek kene juga bisa ngresiki iwak ya teman-teman ya. Nah kalau di tempat saya kan nggak ada ikan ya teman-teman, susah banget ikan karena jauh dari laut ya teman-teman ya. Jadi di tempatku itu nggak ada ikan. Sing teman-teman banyak ikannya boleh dong diantar ke tempatku tuh teman-teman. Nah ini kita ini nggak usah diajarin ya kayak gini nih ya, karena ini kan barang kelihatan. Dan kalau kita di pasar itu biasanya melihat pedagang-pedagang ikan yang lagi bersihin ikan teman-teman ya, seperti itu. Jadi barang-barang seperti ini nih nggak usah lah kita ini terus-terusan minta diajari majikan ya teman-teman ya, karena majikan sini juga belum tentu bisa kalau yang muda-muda teman-teman ya, tapi kalau yang sudah tua-tua itu pinter ya gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini nih kan kotor banget ya, ini perlu dibuangin. Nah ini sambil sesekali nengok-nengok ya teman-teman ya. Nah, biar kita ini gampang mempergampang pekerjaan pakai gunting dapur saja. Nah gunting dapurnya ya sing landep teman-teman. Nah seperti ini, jadi biar kita ini gampang kerjaannya kayak cepet ya, seperti ini teman-teman. Karena ini wetengnya ini kan butuh diambil ya, karena kan kotor ini teman-teman. Jadi wis to pokoknya yen wis tahu kerja ning Hongkong iku apa-apa iso ngecat yo pinter ya, bukan cuman ngurus anak tok, bukan cuman bisanya ngurus suami tok, apa-apa bisa wis to, ora salah pokoknya. Iya karo promosi barang toh teman-teman. Iki yo ojo rasa jijik-jijik ya. Iki karena ini kan ya kotoran ya, maksudnya kotoran ikan ya. Aduh ini makanya saya ini sering pakai celemek itu karena apa? Karena biar tidak salin kelambi teman-teman. Kalau kotor pun kan celemeknya gitu loh, karena tahu sendiri di sini ini bajune ora akeh-akeh, bajune ning cuman 3 setel tok gitu teman-teman. Nah ini sebenarnya masih ada esnya ya, jadi ini dingin banget ini, cuman daripada nanti lebih baik tak kerjain sekarang ini terceritana teman-teman, karena tadi saya belinya di kulkas yang sudah frozen ya teman-teman ya. Karena di sini ini memang kebanyakan itu yang frozen teman-teman, jadi harap maklum. Jadi hari ini aku tuh sudah bolak-balik keluar itu sudah 2 kali teman-teman. Yang pertama saya sendiri, aduh ini kilo teman-teman. Kalau salah jebret yang ini kilo, terus kotor ini kilo. Oke, kelihatan ya ini kotor ini kita nyemplok nih ngono-ngono kuwi. Ya kayak gitu. Jadi kerjaannya harus tambahi kerjaan kalau sudah gitu itu. Ane kudu hati-hati ya ning ngono kuwi, marai pegel. Kerjaane nambah, dadak ngelapi kono barang e. Sakjane iki belum bisa dioprek-oprek kaya ngene iki. Nah ini yang bagian sini ini harus bersih ya teman-teman ya. Kalau tidak bersih itu
akan bau banget, bau anyir, apalagi yang belinya di frozen ya. Itu harus benar-benar bersih. Dan ini kalau kurang bersih, ini ada kuning-kuningnya, ini harus dibersihin kembali ya teman-teman ya. Nah seperti ini kotor-kotorannya ini harus dibersihin kembali. Walaupun kita kadang-kadang jarang ngambil ya teman-teman ya, tapi alangkah baiknya kita ini kebersihan itu nomor 1 ya teman-teman ya. Ya seperti ini bisa diulangin lagi teman-teman. Ini boleh dimakan, tapi kan alangkah baiknya dibuang ya, karena ini kan bagian luar yang seharusnya dibuang, bukan dimakan seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa itu bersih gitu loh. Nah, bersih itu kan yosi maem yo enak. Nah ini dibelah-belah biar nanti cepet apa itu bumbunya itu merasuk teman-teman, karena frozen itu beda dengan yang ini ya, yang apa itu beda dengan yang sansin ya, yang segar ya teman-teman ya. Jadi kalau frozen ini masaknya kurang titik air, rasanya nggak enak, rasanya sepo ya teman-teman ya. Nah ini sudah bersih ya, harus bersih seperti ini teman-teman ya, kelihatan ya, harus bersih seperti ini. Dan iki arep tak cantene lho, iki lho wis mlekutuk iki lho teman-teman. Nah saya tak perlihatkan ini loh, sudah mlekutuk sebelah sana. Oke, mulai oke ya, sudah agak kelihatan ya. Nah ini daripada nanti tumpah-tumpah, karena tadi kan kalau pertama itu penuh, lah ini kelihatan ya, itu dikasih ini saja teman-teman, biar aman sentosa, itu dikasih ini saja, terus ditutup miring ya. Bisa juga tidak ditutup, ini diginiin teman-teman. Jadi kalau naruh tutup itu juga ada tekniknya teman-teman ya. Jadi biar kotor, tidak kotor, yang namanya tutup itu kan dipakai lagi ya. Jadi naruhnya itu di rumah, no, ojo dikurek no teman-teman ya. Diingat ya teman-teman ya. Jadi begini, jadi ini tutupnya kondisinya steril ya teman-teman ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, tergantung sampean maunya gimana, seperti itu. Nah ini sambil menunggu ini taruh sini aja. Nah ini kan sudah berkutuk ya, ini dikecilin aja, agak kecil sedikit ya, biar tidak amber-amber eman-eman, kalau nanti tumpah-tumpah bahaya. Ini sambil ngelap-ngelap sini ya teman-teman ya, nggak tak melihatkan sini karena kan sudah sering lihat saya ya. Wis biasin dulu ya aku terus. Nah seperti itu, cepet ya, cuman beberapa menit saja sudah umop. Makanya kalau mau ngesup itu ya seperti itu, jadi harus benar-benar dilihat apa itu umope teman-teman ya. Ya nek iso karo kerjaan sing nek dapur, tapi kalau di dapur itu sudah beres semua, kita apa itu ngerjain yang lain, tapi terus dilihat yang bagian dapur teman-teman. Jadi jangan sampai tumpah-tumpah. Pokoknya nek tumpah-tumpah wis tahu sendiri. Pokoknya sing nglakoni mesti sepet. Sing wis tahu nglakoni, mergone aku ya bolak-balik teman-teman karena lupa. Jadi nyambiliane lupa kalau kita lagi ngesup teman-teman. Jadi ambil kabeh wis, pokoknya nek wis sos ngono wis ora kena ditututi, sudah wis hancur lebur wis. Nah ini aku sambil bersihin ini, jadi semua bersih semua teman-teman, seperti ini teman-teman. Jadi apa itu kerja di sini ini seperti ini, bersih saat panen, lap juga harus selalu dicuci ya teman-teman ya. Jadi nggak usah semua itu, jangan menunggu perintah teman-teman. Ini supnya apa enak ya kayak gitu ya, pasti tentunya teman-teman yang belum pernah merasakan sup kok cuman sama sup itu sup apa itu pepaya ya, kalau sudah merasakan ketagihan. Kalau tahu caranya ya teman-teman ya. Ini karena banyak tadian airnya ya, dibiarin saja karena ini terlalu banyak tadi airnya. Terus diumbar baik. Engko lak yo sat sedel engkas paling 5 menit ini sudah mulai asat ya teman-teman ya. Jadi diumbar wae wis ben sakarepe. Aduh, sorry. Sakarepe kita sambil bersihin yang sebelah sini teman-teman. Jadi semuanya bersih total ya.
kita bisa bersihin. Tadi saya belanja belum saya bersihin ya, itu buahnya ya teman-teman ya. Tadi karena kakek tadi beli buah belum tak cuci karena belum sempat teman-teman, baru aja pulang aku ini tadi. Jadi seperti ini. Jadi pada saat kita ini jam istirahatnya kita ini bisa tertata. Jadi kalau memang di sini ada jam istirahatnya itu bisa istirahat teman-teman. Seperti aku itu jam 2 sudah istirahat. Sebenarnya nggak usah nunggu jam 2, mau setiap saat juga istirahat. Tapi yang pasti saya ini kerjaan tak beres, cepet-cepet tak beresi. Aku nggak istirahat gitu teman-teman. Jadi aku pagi juga, nah ini seperti ini ya, biarin saja. Nah ini tak ganti sebelah sini karena kerjaanku memang ya lumayan teman-teman, walaupun cuman sama kakek tapi ya lumayan. Nah intinya tergantung kita ya, kita ini kerjaan mau banyak atau mau sedikit itu tergantung manusianya. Ini teman-teman ya. Nah ini karena ada ini ya, ada ini daiji ya, anggur. Jadi anggur itu kan nyucinya harus direndam dulu ya. Ini anggur segini 29,5, 29,5 cuman satu. Ini cuman segini kok. Ini kita loh ya. Ya larang. Ini tak cuci sithik, terus tak buang airnya, baru tak rendam teman-teman. Nah ini karena kakek sudah lama nggak tak beliin teman-teman, jadi tadi keluar sama kakek beli sendiri. Dikasih garam teman-teman ya, biar yang namanya anggur itu pasti banyak obat-obatnya yang disemprot itu teman-teman ya. Jadi semua makanan itu memang dikasih obat ya teman-teman ya. Jadi disemprot biar tetap seger terus itu loh teman-teman. Kalau katanya ada lilinnya itu memang benar itu, tapi lilin makanan maksudnya, bukan lilin yang itu ya, yang biasa kita bong itu ya teman-teman ya. Seperti ini juga buahnya saya cuci ya teman-teman ya, saya cuci. Walaupun kakek kalau makan itu dikupas ini kulitnya, tapi tetap aja sebelum kita taruh di kulkas itu tetap dicuci teman-teman ya, biar terhindar lah, kalau bisa sedikit kita menghindari gitu teman-teman. Nah seperti ini sudah beres ya, sudah beres, tinggal nanti ini nanti saja, ini tak taruh sini dulu, tak tutup seperti ini, dan aku tak lapis tanganku. Terus habis itu kita beresin yang lain. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini ikannya juga sudah gantung ini teman-teman, tak kasih lihat ikannya sudah gantung gitu. Ikannya sudah tak gantung di situ biar netes-netes sendiri karena dia masih banyak itu ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini sudah beres. Dan hari ini saya tidak begitu banyak nggak seperti biasanya ya, seperti dulu saya selalu banyak kalau pas lagi belanja ya teman-teman ya. Tapi kali ini saya tidak begitu banyak, dan ini sudah bisa ditutup teman-teman ya. Jadi ditutup seperti ini aja. Nah seperti ini sudah bisa, dan ini dikecilin sedikit lagi teman-teman. Nah seperti ini. Jadi ini saya ini paling kecil dulu, karena paling kecil pun ini juga sudah gede ya, ini lekuduk ini. Nah seperti ini aja, bisa kita tinggal sebentar ya teman-teman ya. Ini tak matiin dan saya nyalakan yang penyedotnya saja teman-teman ya. Udah, kita bisa langsung over ke sini. Kalau misalnya kita mau ambilin jemuran tadi, jemuran yang belum terambil, diambil dulu ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kerjanya. Jadi kerja itu nggak usah disuruh, nggak usah nunggu jam, nggak usah biar cepat ya. Kita minute sendiri waktunya ya. Ini sudah kering teman-teman. Kalau yang sudah
kering bisa diangkat teman-teman biar tidak jatuh. Karena anginnya luar biasa super duper, jadi daripada jatuh nanti harus ini ya, ini dilihat-lihat dulu apakah sudah kering. Kalau ini belum kering ya, belum begitu kering, jadi tak balik saja biar cepat kering. Karena yang belum kering itu bagian dalam, jadi ini bagian sakunya itu loh teman-teman. Jadi wis tak balik wae biar cepat kering. Terus pakai ini saja teman-teman. Nah seperti ini ya. Karena ini kan apa itu itunya kakek nah, seperti ini teman-teman. Jadi aku tuh kalau kerja cepet. Rahasia perempuan jadi tak tutup biar tidak kelihatan tuh teman-teman. Dan saya bisa tidur nyantai setelah angkatin baju. Ini baru tadi pagi loh saya ini nyucinya, tapi namanya anginnya kenceng temen, dan ini cepet banget keringnya. Jadi gampang banget. Kalau yang belum kering biarin saja. Yang ini pastinya sudah kering teman-teman, jadi bisa diangkat teman-teman ya, daripada jatuh. Nah ini loh baju tidurku ini sampai suwek-suwek meneh. Jadi kalau jemurnya seperti aku ini hati-hati ya, harus dipegangi, benar-benar dipegang. Ini ditutup saja biar debu-debunya nggak begitu masuk teman-teman. Nah seperti ini. Jadi kan ini ada tempat ya, cuman begini saja. Kilo baju tidurku cuman satu-satunya ini loh teman-teman. Ini aja dulu dikasih ya, sampai berapa kali kontraan belum apa ini, belum ada pengganti nih baju tidurnya. Ini teman-teman, nah wes gini tok wes garing kabeh iki. Nah seperti ini sudah selesai. Ini belum kering biarin saja. Ini sebenarnya sudah sih angin teman-teman, jadi gampang banget keringnya hari ini. Anginnya kenceng banget, nget. Tapi lumayan ya, hari ini tidak begitu adem, jadi lumayan. Nah ini loh sudah kelihatan gitu, airnya sudah saya tak parah dulu. Ini loh, airnya sudah susut ya. Jadi cuman gitu aja. Jadi hati-hati. Jadi di sini nih aku itu kalau di bawah sini langsung tak lap-lapin ini gitu teman-teman. Jadi ini bersih, ora kesel kita ini, tidak capek ya. Nah ini tadi 15 menit paling enggak ya direndami ya. 15 menit direndami teman-teman. Biarin saja, belum ada 15 menit kita ganti yang sebelah sini. Kita mau ngapain, mau ngeteh dulu juga nggak apa-apa. Ini kerjaku teman-teman. Jadi apa yang nanti selengkrah itu nanti beresi biar rumah itu ketok bersih itu loh teman-teman ya. Nih jadi kakek juga tidur nyenyak, wis ora sate ganggu karena sudah kenyang. Hari ini kita keluar makan jadi sudah kenyang teman-teman. Loh ya wis. Nah, ini ki jadi kalau ngurus kakek itu ya, ini ki ora gelem anu ki lho teman-teman.
susah ya. Ini harus dicek teman-teman. Nah, gampang. Oh. Gini, jadi kita ini harus ekstra teman-teman ya. Jadi ngurus orang tua atau ngurus anak itu memang kita harus ekstra teman-teman. Jadi ekstra apa itu diperhatikan ya, jangan sampai kedinginan. Kalau orang tua atau anak itu biasanya kalau kedinginan itu lebih bahaya teman-teman ya, kan sulit sekali kita mengatasi kangelan daripada kesulitan. Lebih baik kita yang lebih ekstra. Jadi kalau malam pun ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau malam hari pun diusahakan selalu bangun untuk cek ya teman-teman ya. Nah ini saya bisa, karena hari ini saya juga tidak puasa sunnah, jadi saya bisa ngeteh dulu sambil nunggu itu ya, sambil nunggu supnya tadi. Bisa ngeteh dulu. Jadi di sini ini banyak sekali teh teman-teman. Ini lampu tak pateni ben gelap-gelapan kayak gitu teman-teman. Nah ini bisa sambil minum teh, sambil nunggu sup, sambil nunggu tadi cuciannya apa kayak mau daichi mau kan belum diambil ya. Nah seperti itu. Jadi pokoknya ya perkiraan aja, nggak selalu harus lihat jam ya teman-teman. Tapi kalau untuk sup itu kita harus melihat jam ya, jangan sampai nanti nggak ada airnya seperti itu. Ini teman-teman kerjaku hari-hari ya seperti ini. Tetapi saya sekarang teman-teman itu lebih cenderung supnya itu kan biasanya saya ngesupnya itu pakai listrik ya. Sekarang saya rebus teman-teman. Kalau direbus itu sebenarnya lebih enak ya, lebih manis kayak gitu. Kalau orang sini bilangnya manis ya. Memang enak sih supnya itu. Walaupun sup kayak gitu itu tapi manis teman-teman. Nanti malam kalau mau minum tak kasih tahu ya itu kayak apa kayak gitu. Jadi manisnya itu satu dari pepayanya, kedua dari apa itu maco ya, maconya tadi tak kasih 2 karena maconya itu kecil-kecil bukan yang besar itu. Kalau besar satu aja udah cukup ya teman-teman ya. Terus kaki ayamnya itu, cekernya itu juga menimbulkan rasa, pokoknya rasanya itu apa ya, enak gitu loh teman-teman, pokoknya enak lah. Mungkin kalau yang belum biasa apa enak ya, apa enggak harus ya, apa enggak apa ya kayak gitu. Tapi kalau sudah pernah kerja di orang Cina itu akan bisa merasakan ternyata apa yang ada di sekitar kita ini bisa disup teman-teman ya. Seperti apa ya, sayung jo itu apa kalau di Indonesia ya, serambak ya, itu juga bisa disup teman-teman. Jadi di Indonesia itu sebenarnya banyak sekali bahan-bahan sup yang bisa kita untuk sup ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya banyak sekali teman-teman ya. Dan itu tadi yang apa itu kobe itu apa itu, kulit jeruk itu loh teman-teman. Kulit jeruk yang jeruk kalau di Indonesia itu yang untuk ini loh teman-teman, yang rasanya kecut banget itu loh. Tapi kalau untuk minuman itu bisa itu loh teman-teman, yang biasa kita beli teh jeruk itu loh kulitnya itu loh sebenarnya. Tapi kalau di sini itu gede-gede jeruknya, itu gede-gede, jadi nggak kecil-kecil. Kalau di Indonesia kan cilik-cilik ya, tapi ya enak juga sih gede sih. Kalau di sini itu besar-besar seperti ini loh teman-teman. Makanya kulitnya itu kulitnya itu gede-gede. Kalau di Indonesia kan biasanya segini-gini ya, ada ya sih seperti ini tapi jarang banget seperti itu. Itu sebenarnya kulitnya itu bagus untuk untuk ngesup atau untuk steam atau untuk hanya untuk diminum gitu teman-teman. Jadi itu diambil kulitnya terus dijemur teman-teman, dijemur sampai kering. Itu bertahun-tahun justru lebih lama. Kalau warnanya hitam kayak gitu itu malah justru mahal teman-teman. Jadi semakin lama semakin mahal. Jadi sampai berpuluh tahun itu khasiatnya beda seperti itu menurut orang Cina ya. Menurut orang Cina seperti itu teman-teman. Jadi kalau di Indonesia ada yang punya jeruk yang kecut, jeruk untuk minum itu bisa dipakai teman-teman. Minum teh itu enak banget teman-teman. Ini teh
teh asli Cina ini teman-teman. Minum teh sambil kita ngobrol-ngobrol, aduh gayeng pokoknya. Oh iya teman-teman, ada pelajaran baru nih. Kan kita ini biasanya tidak pernah tidak pernah membedakan, tidak paham membedakan antara toce dan koseng kayak gitu ya. Jadi keduanya terima kasih ya, ternyata ada perbedaannya teman-teman. Kalau toce itu toce say, biasanya kan toce say kan halus gitu ya teman-teman ya. Ternyata toce itu kalau misalnya kita dikasih sesuatu seperti itu, dikasih mungkin gaji, makanan, atau pokoknya barang yang dikasih ke kita kayak gitu ya, bukan beli loh ya, ini maksudnya dikasih cuma-cuma kayak gitu ya. Biasanya kita gajian atau kita dikasih makan sama majikan kayak gitu, ternyata bilangnya kita harus bilang toce seperti itu ya, toce sa itu lebih bagus lagi. Nah kalau kosa itu saya pikir itu halus ya, lebih halus ya, ternyata itu salah teman-teman, prediksi ya salah. Ternyata kalau kosa itu misalnya kita ini pas lagi yamja, maksudnya minum teh kayak gini kan, kalau minum teh di restoran itu biasanya kan gelasnya kecil-kecil itu, kalau habis itu kan pasti dituangin lagi. Nah itu bisa kita bilang kosa. Atau mungkin kita mau mengambil sesuatu yang bisa kita ambil tetapi diambilkan, itu kita bilangnya engkosai kayak gitu ya, engkoy kayak gitu ya, engkoy atau engkosai kayak gitu ya teman-teman ya. Ternyata ada perbedaannya teman-teman, aku tuh baru tahu ya. Jadi di sini walaupun lama itu belum tentu semua itu tahu ya teman-teman ya, karena aku sendiri juga baru tahu ternyata ada perbedaan antara keduanya, padahal sama-sama kalau di bahasa Indonesia ini itu terima kasih teman-teman, seperti itu ternyata. Jadi ini pelajaran baru untuk kita semua teman-teman. Aku juga di sini juga alhamdulillah ya, majikanku dari, kalau misalnya saya ngomongnya itu salah kayak gitu ya, maksudnya cengkokku salah itu selalu dibenerin gitu ya. Dulu sewaktu Koko masih ada itu, Koko juga sering membenarkan perkataanku seperti itu teman-teman. Jadi oh ini harusnya seperti ini loh, ini harusnya seperti ini loh kayak gitu. Dan sekarang gantian, walaupun saya jarang-jarang sekali ketemu sama kakaknya Mase Koko, ini masnya majikanku dulu, itu juga beliau juga membenarkan gitu ya, misalnya saya ini salah ucap kayak gitu, jadi dibenerin, hati seneng gitu teman-teman. Jadi ada pembenaran gitu, pembetulan pada saat kita bicara ya teman-teman. Walaupun kita ini karena kita nggak tahu tulis ya, nggak roh tulis itu mau yuk, jadi nek ngomong itu kan ya bukan bahasanya juga, jadi cengkoknya itu salah ternyata kayak gitu teman-teman. Itu jadi dibenerin gitu, saya seneng ya. Kalau dulu kalau anak kecil itu kan biasa ya, maksudnya kalau anak kecil itu mungkin karena kebiasaan seperti aku, kebiasaan ngurus anak kecil kayak gitu teman-teman, terus jarang sekali ngobrol-ngobrol kayak itu. Dan majikanku dulu juga nggak pernah yang benerin gitu, tapi dia kan paham gitu bahasanya, karena bahasa kita ini walaupun sudah lama itu morak-marik teman-teman ya. Intinya kita nggak tahu apa ini tulisan itu tadi ya, nggak bisa baca itu tadi, nggak bisa baca tulisan Cina itu tadi. Kalau kita bisa baca itu bahasanya lain sekali, cengkoknya itu lain sekali teman-teman. Jadi seperti mungkin ya seperti bahasa Inggris kayak gitu ya, kalau kita ini tahu tulisan sama yang tidak itu mungkin ya beda juga ya. Karena aku sendiri kalau bahasa Inggris itu ya sitok loro tok ya tulisannya teman-teman. Aku bahasa Jawa sebenarnya. Nah sekarang sudah waktunya ngentasi kayak mau nyuci taiji teman-teman ya. Setelah ini kita istirahat dulu gitu. Nah seperti ini teman-teman ya, ini taijinya. Kalau nyuci taiji mah gampang ya, semua bisa ya teman-teman ya. Intinya mesti kopiok ini soalnya wis oke. Terus kita oke. Terus rasa dicipi-cipi ben bahagia. Nah, sekarang sudah waktunya tidur manis. Nah, ini teman-teman supku tadi. Ini sebenarnya nggak usah dibuka-buka, tapi karena ini tadi kebanyakan ini dicelup nih mana teman-teman, biar ini nanti matang sempurna ya. Jadi ya teman-teman ya, karena sup itu tidak sama ya teman-teman ya. Ada yang dimasukkan setelah
setelah apa umop ya teman-teman ya. Ini kan ya kelihatan ya kalau sudah dibetulin. Jadi ini kalau bisa ini ditutup, langsung tutup gini aja. Nah ini diperkecil ya teman-teman ya, seperti itu ya. Ini tadi kurang lebih sudah 15 menitan lah seperti itu. Ini bisa dinyalakan juga bisa tidak, tapi kalau dinyalakan memang terlalu lama, nggak usah dinyalakan saja, dimatikan saja, karena ini kan api kecil ya teman-teman. Jadi api kecil itu nggak begitu ini banget gitu. Nah ini kelihatan ya, walaupun api kecil tapi ini apa, umopnya sempurna seperti itu. Jadi ini api paling kecil ya, api paling kecil sendiri, nggak usah gede-gede. Kalau gede-gede nanti sat banyune entek, supe entek, terus akhirnya kita yang disalahin kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus dijaga ya. Nanti karena saya memang selama di sini tuh nggak pernah ngesup. Kemarin saya sup juga. Jadi sekarang saya memang berusaha untuk memberi lebih gizi seperti lebih apa itu, memberi gizi lebih untuk kakeknya teman-teman, karena ya biar apa ya, biar agak sehat gitu loh teman-teman. Jadi ini untuk 2 hari lah paling enggak seperti itu, karena banyak ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk 2 hari, jadi bisa diganti lagi gitu teman-teman. Jadi ada ono iler iku barang apa, kadang-kadang juga tak setemno, wes macam-macam teman-teman. Pokoknya di sini tuh ya kalau bisa itu harus bisa ya, harus bisa. Ini aja nggak begitu ribet ya, maksudnya karena saya juga di sini bahan-bahannya juga harus saya sendiri yang beli. Jadi kalau bahan-bahan yang agak-agak Van Gesam seperti itu saya juga ada sih sebenarnya, nanti mungkin saya supkan juga untuk kakek ya. Jadi saya lihat dulu nanti itu bisa disup apa tidak seperti itu, karena itu juga bagus untuk orang tua, apalagi cuacanya sekarang teman-teman ya. Jadi sup untuk musim dingin dan musim panas itu sebenarnya beda teman-teman. Tapi kalau kita ada bahan-bahannya itu biasanya semua itu kayak kayu-kayu kayak gitu loh teman-teman. Tapi karena di sini nggak ada, terus memang belum, mungkin nggak pernah juga ngesup kayak gitu. Jadi sekarang aja saya ngesup untuk kakek teman-teman seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti ini aku nggak pernah disuruh ya teman-teman ya. Jadi majikanku itu nggak pernah nyuruh aku, tapi saya berusaha untuk apa itu, manage keuangan. Apalagi sekarang Koko sudah nggak ada ya, jadi ganti orang lagi. Jadi saya harus benar-benar bisa berusaha untuk apa itu, biar dipercaya ya, maksudnya harus benar-benar bisa jangan sampai apa ya, masalah uang nggak seberapa terus akhirnya nanti kena gitu. Jadi jangan sampai mengambil ya teman-teman, seperti itu maksud saya ya, harus benar-benar bisa manage keuangan untuk belanja, dan kakek saya tidak kekurangan apa ini, kurangan gizi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau dulu saya belanjanya banyak banget karena memang Koko almarhum Koko itu makan buahnya banyak, daging juga banyak ya. Kalau sekarang tinggal kakek saja. Kalau buah saya masih selalu ngambil teman-teman ya. Oke teman-teman, karena ada telepon saya akhiri video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih untuk teman-teman semua. Bye.